Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai presentasi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota pada kelompok 1, yaitu yang pertama ada Dina Pamarta, Huda Khairul, Nurul Khalawati Abda, dan saya sendiri Muhammad Alji Inulasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau mengomentari PMK atau Permenkes tentang cakupan balita gizi buruk dan cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Pada poin A, latar belakang disebutkan bahwa gizi buruk secara langsung disebabkan karena kekurangan asupan dan adanya penyakit infeksi. Gizi buruk yang berlangsung lama akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan Permenkes nomor 347/Menkes/4/2008, semakin aktif surveillance gizi, maka semakin banyak kasus yang ditemukan dan dirujuk. Karena setiap gizi buruk yang ditemukan harus segera mendapat perawatan. Indikator ini untuk melihat kinerja akses pelayanan kesehatan. Ini komentar dari kami, yaitu yang pertama, pada penyebab gizi buruk itu hanya membahas penyebab secara langsung. Alangkah baiknya disertai dengan penyebab tidak langsung untuk mengetahui bahwa bukan hanya asupan dan penyakit infeksi saja, karena adanya faktor sosial ekonomi rendah, faktor lingkungan, dan lain-lain yang dapat mendukung terjadinya gizi buruk pada balita. Kemudian yang kedua, indikator untuk melihat kinerja akses pelayanan kesehatan terkait gizi buruk dilihat berdasarkan keaktifan petugas surveillance gizi. Pada poin ini sebaiknya perlu mencantumkan akses pedoman khusus standar petugas surveillance gizi sehingga dapat lebih terstruktur. Contohnya seperti dapat mengadakan pelatihan surveillance. Pada poin B, definisi operasional ada 4 yang disebutkan dalam Permenkes, yaitu yang pertama, balita adalah anak berumur di bawah 5 tahun. Kemudian yang kedua, kasus balita gizi buruk adalah balita dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks berat badan menurut pandang badan atau berat badan menurut tinggi badan dengan nilai Z-score kurang dari min 3 SD. Yang ketiga, kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat sesuai dengan tata laksana gizi buruk. Yang terakhir, yang keempat, yaitu persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah jumlah kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan terhadap jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah pada periode tertentu dikali 100%. Komentar yang kami sampaikan yaitu pada definisi operasional ini mungkin untuk mempermudah dalam pemeriksaan akan lebih mudah dengan menggunakan indikator KMS. Setelah dilihat menggunakan KMS, ternyata anak tersebut mengalami BGM. Kemudian periksa tanda-tanda klinis sehingga mempermudah dalam mendeteksi gizi buruk dan juga menghemat waktu. Dan juga perlu dicantumkannya sumber tata laksana gizi buruk. Pada poin C, ukuran indikator. Pada Permenkes itu disebutkan bahwa kasus gizi buruk dinilai baik jika seluruh balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan. Untuk mencari presentasinya, maka dapat dilihat pada rumus pada PowerPoint, yaitu persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan sama dengan jumlah kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan di suatu wilayah dibagi jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah dikali 100%, sehingga didapatkan persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Komentar yang dapat kami sampaikan yaitu pada poin C, ukuran indikator ini pada keterangan perawatan masih belum dijelaskan perawatan seperti apa, sehingga dapat menjadi bias pada data tersebut. Sebaiknya perlu ditambahkan perawatan dan berkelanjutan seperti apa atau standar bakunya untuk perawatan gizi buruk. Ada poin D, sumber data. Pada Permenkes terdapat 3 sumber data, yaitu yang pertama dari sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas, kedua sistem pencatatan dan pelaporan di dinas kabupaten atau kota, dan yang ketiga sistem pencatatan dan pelaporan di rumah sakit. Komentar kami yaitu alangkah baiknya pelaporan sebaiknya perlu ditambah pada tingkat posyandu karena untuk mengantisipasi adanya data yang tidak valid atau pada saat pengukuran yang tidak valid juga. Kemudian poin E, data yang dikumpulkan pada Permenkes yaitu berdasarkan
Pertama, jumlah kasus balita gizi buruk yang baru ditemukan pada bulan ini. Yang kedua, jumlah kasus balita gizi buruk baru ditemukan yang dirawat bulan ini, baik rawat jalan atau rawat inap. Kemudian yang ketiga, jumlah kasus balita gizi buruk baru ditemukan yang membaik atau sembuh. Yang keempat, jumlah kasus balita gizi buruk baru ditemukan yang meninggal. Komentarnya, pelaporan data baik anak gizi buruk baru, gizi buruk rawat jalan atau inap, sembuh dan meninggal bisa dikelompokkan berdasarkan bulan kejadian sehingga lebih mudah dalam memonitoringnya dan juga dapat melihat tren gizi buruk selama 1 tahun di wilayah tersebut. Pada poin F, frekuensi pengamatan pada Permenkes itu dikatakan bahwa setiap saat termasuk hasil investigasi kejadian luar biasa atau KLB gizi buruk. Kemudian pada poin G, yaitu frekuensi laporan dinyatakan laporan kasus setiap saat dan rekapitulasi dilakukan setiap bulan. Komentarnya pada kedua poin ini, yaitu pada frekuensi pengamatan dan laporan setiap saat itu perlu diperjelas lagi. Kemudian pada poin H, acuan sumber pada Permenkes yaitu menggunakan alat bahan sebagai berikut, yaitu timbangan berat badan, alat ukur panjang badan dan tinggi badan, GAP score, bagan tata laksana gizi buruk, petunjuk teknis tata laksana gizi anak gizi buruk, dan pedoman pelayanan anak gizi buruk. Komentarnya, perlunya sumber atau pedoman yang dirujuk pada anak gizi buruk yang mendapat perawatan, tidak tercantumnya waktu pada anak yang mendapatkan perawatan. Yang terakhir yaitu pada poin mekanisme laporan. Nah, komentarnya itu sebaiknya setelah mekanisme laporan perlu adanya penambahan gambaran kemajuan dari kasus gizi buruk, contohnya seperti dibuat grafik, sehingga lebih mudah dipahami dan juga lebih bagus untuk dilihat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.